Jadi ketika kita mau melaksanakan atau mau menerapkan ekonomi syariah ini, yang pertama yang harus ditanamkan kepada masyarakat atau kepada pelaku ekonomi syariah bahwa orientasi dari ekonomi syariah itu adalah mendapatkan laba dan sekaligus mendapatkan pahala. Halo pemirsa, senang sekali saya Lani Novita Wulandari dapat kembali menyapa Anda dalam Ekonotalks edisi Ramadan. Pemirsa, ekonomi syariah hadir sebagai sistem nilai yang mengarahkan aktivitas ekonomi menuju keberkahan. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, serta larangan-larangan seperti riba menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan dari ekonomi. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dan penentuan penerapan dari ekonomi syariah. Topik ini akan kita bahas bersama seorang sosok akademi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut bersama Dr. Nur Alamsyah, SE, MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk hadir kembali bersama kami dalam Ekonotalks. Nah Pak, kita akan membahas tentang ekonomi syariah ya Pak. Nah, yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah, Pak, dari perspektif keilmuan? Apa yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, ya. Baik, terima kasih. Jadi, berbicara tentang ekonomi syariah, jadi kita harus memahami dulu apa itu ekonomi syariah. Ya. Jadi, ekonomi syariah itu adalah studi yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan mendapatkan palah, ya. Palah yang dimaksud di sini palah atau kesejahteraan dunia dan akhirat berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, Pak. Jadi ini pengertiannya ya. Adapun dari perspektif ilmu ya, maka ekonomi syariah ini juga memiliki epistemologi, aksiologi dan ontologi. Di mana epistemologi dari ekonomi syariah ini adalah bersumber ya, jadi sumber hukumnya itu jelas, yaitu dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad dan qiyas. Itu dari sisi epistemologi. Kemudian dari sisi ontologi ya, tujuan dari ekonomi syariah itu untuk mendapatkan falah. Ini sudah jelas ya bahwa tujuan ekonomi Islam itu adalah mendapatkan falah, keuntungan atau kesejahteraan, baik keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Kemudian dari sisi ontologi, ya ini juga ekonomi syariah memiliki hal yang berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana kajian terkait dengan objek itu sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Nah, ini dari perspektif keilmuan ekonomi syariah. Adapun perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu ya ada banyak sebenarnya ya. Cuma dalam kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional dari sisi faktor produksi saja ya. Baik. Nah, di ekonomi konvensional kan dikenal faktor produksi secara umum ya, ada 4M. Yaitu money, material, dan mesin ya. Ya. Nah, perbedaan pertama kalau kita melihat dari sisi ya, manusia, jika konvensional mengatakan bahwa manusia itu rasional jika mampu memaksimalkan keuntungan. Ya. Ya, jadi ini dari sisi atau manusia untuk konvensional. Sementara di ekonomi syariah ya, manusia dikatakan rasional ya, bukan hanya karena dia mendapatkan atau mampu memaksimalkan keuntungannya, tetapi dikatakan rasional ketika mampu atau secara bersama-sama mampu mendapatkan atau memberikan maslahah. Ya, jadi ini yang berbeda. Jadi satunya hanya keuntungan, yang satunya syariah adalah keuntungan dan maslahah. Nah, berbicara tentang maslahah
Ya mungkin ini ada perbedaan perbedaan atau mungkin dari sisi konvensional tidak masuk logika ya. Iya. Tapi kalau dari sisi ekonomi syariah dia memiliki penilaian yang berbeda, di mana maslahah bisa saja rugi, ya bisa saja mendatangkan kerugian, tapi dari sisi ekonomi syariah ya dia bisa mendapatkan falah atau maslahah yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan materi semata. Ya. Salah satu contoh yang mungkin saya akan angkat di sini adalah ketika terjadi krisis air di Madinah pada saat itu, di mana terjadi kekeringan melanda Madinah. Sumur-sumur masyarakat itu pada kering, dan hanya satu sumur yang pada saat itu melimpah, namun dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini memanfaatkan situasi, ya. Begitu permintaan banyak, maka dia menaikkan harganya, ya. Jadi dia menaikkan harga karena adanya peluang, ya, peluang untuk mendapatkan keuntungan. Maka dijual setiap hari, dijual naik harganya, ya. Permintaan tetap banyak, maka Utsman bin Affan pada saat itu ya mencoba mendatangi orang Yahudi ini, kemudian menawarkan kepadanya untuk membelinya dengan harga yang tidak masuk akal juga, itu harga yang sangat berlipat ganda. Ya, dia menawarkan 12.000 dirham. Namun orang Yahudi ini ya karena melihat bisnis semata, maka dia tidak mau. Ya, meskipun harganya ya sangat tidak masuk akal, ya, luar biasa pada saat itu. Kalau dia jual sudah mendapatkan keuntungan berlipat ganda, ya. Tapi dia tidak mau menjualnya. Kenapa? Karena keuntungannya ya yang dia lihat hanya keuntungan semata, ya. Namun Utsman bin Affan datang besoknya, ya. Kemudian dia menawarkan kepadanya, bagaimana jika saya beli ini, saya tidak memilikinya seutuhnya, kita bagi dua, hari ini saya yang memiliki, besok Anda yang memiliki, begitu seterusnya, silih berganti kita memilikinya. Ya, kalau dilihat dari sini, ya orang Yahudi ini mengatakan ya tidak ada masalah, karena kenapa? Dia mendapatkan harga, kemudian dia masih bisa menjual lagi. Namun apa yang terjadi? Ternyata Utsman bin Affan ini tidak melihat dari sisi keuntungan materi. Dia tidak menjualnya. Dia tidak menjualnya dengan rupiah, tapi dia sedekahkan bagiannya pada hari itu kepada umat atau kepada masyarakat Madinah pada saat itu. Sehingga ketika hari miliknya Utsman bin Affan, maka seluruh masyarakat itu berbondong-bondong antrian untuk mengambil air, ya. Kemudian besoknya milik Yahudi ternyata tidak ada orang yang datang. Tidak ada yang datang. Nah, ini sebuah sinyal bagi Yahudi bahwa tidak ada lagi harapan untuk memilikinya. Ya, maka Utsman bin Affan pun ditawari untuk membeli hari yang dia miliki atau dia jual seluruhnya. Ya, kalau kita melihat dari sisi sisi bisnis, ya tidak usah saja dibeli toh, karena sudah ada dimiliki pada hari tertentu. Kemudian hari yang lainnya kan umat juga tidak datang, hari berikutnya lagi bisa datang. Tapi Utsman bin Affan ini bukan melihat sekedar untung rugi, ya, tetapi dia lihat maslahah, di mana ya kalau pada hari itu tersebut hanya satu hari yang dimiliki, kemudian besoknya tidak, maka terjadi antrian yang begitu besar, ya. Maka Utsman bin Affan pun ya membeli keseluruhan dari sumur tersebut, ya, sehingga masalahnya jauh lebih besar lagi, ya. Jadi seluruh masyarakat bisa mengambilnya, ya, kemudian tidak terjadi antrian yang begitu membludak dan seterusnya. Maka ini masalahnya. Jadi masalah yang didapatkan itu adalah masalah bukan berupa uang, ya, materi, tapi berupa masalah untuk mendapatkan pahala, ya, di mana pahala ini ya akan didapatkan balasannya di akhirat, ya. Begitu. Kemudian dari sisi selanjutnya, kemudian dari sisi materi, ya. Jadi perbedaannya di sini ketika ekonomi konvensional memandang materi tersebut, maka sifat kepemilikan itu mutlak bagi individu dan negara. Jadi artinya bahwa individu atau negara bebas saja, ya.
bebas mengelola harta tersebut, bebas mengeksploitasi harta tersebut, ya, sepanjang itu mendapatkan keuntungan baginya, itu sah-sah saja. Namun bagi ekonomi syariah dari sisi material ini, sifat kepemilikannya itu nisbi atau relatif, ya, di mana ekonomi syariah memandang bahwa kepemilikan mutlak itu adalah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki materi atau harta tersebut secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa posisinya manusia di saat itu? Nah, di sini ekonomi syariah menetapkan bahwa manusia di sini adalah sebagai pemegang amanah. Jadi dia diberikan hak kuasa untuk mengelola material tersebut atau harta tersebut, ya, untuk kemaslahatan, ya. Jadi sekali lagi kemaslahatan, ya, baik maslahat pada dirinya maupun maslahat pada lingkungannya atau pada manusia yang lainnya, baik pada manusia, lingkungan, hewan maupun apa, harus mendatangkan kemaslahatan, ya, karena dalam ekonomi syariah tidak boleh orang membuat kerusakan, ya. Ya, ada ayatnya, ya ayyuhallazina amanu la tufsidu fil ard, ya. Jadi memang dilarang umat Islam itu untuk membuat kerusakan. Jadi harus maslahah di situ, ya. Jadi itu kenapa kenapa berbeda antara ekonomi syariah dari sisi material. Kemudian dari sisi ketiga money, ya, uang. Di sini juga berbeda, ya. Jika ekonomi konvensional, ya, memfungsikan uang itu bukan sekedar alat pertukaran saja, tapi dia juga bisa menjadi barang komoditas. Ya, ini yang berbeda. Jadi ekonomi konvensional mengatakan, ya, fungsinya ada dua, ada tiga mungkin, ya. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua satuan nilai uang, kemudian yang ketiga bisa diperdagangkan. Yeah. Nah, ekonomi syariah tidak seperti itu, ya. Ekonomi syariah memandang bahwa uang itu hanya satuan uang dan alat tukar. Uang ini tidak boleh diperdagangkan. Dia bukan barang komoditas, ya. Jadi itu yang berbeda dari ekonomi syariah. Kemudian yang keempat, ya, terkait dengan empat yang tadi, mesin atau teknologi, ya, kalau kita katakan hari ini teknologi. Nah, di ekonomi konvensional, ya, teknologi ini bisa dimanfaatkan apa saja, bisa dieksploitasi apa saja sepanjang itu mendapatkan keuntungan, ya, atau mampu memaksimalkan profit. Nah, di ekonomi syariah berbeda. Ya, di ekonomi syariah ada batasannya bahwa silahkan kita mengembangkan teknologi, silahkan berinovasi, ya, dengan mesin-mesin dan seterusnya, ya, tetapi satu catatan lagi bahwa kemanfaatannya itu jelas mendatangkan maslahah, kembali lagi ke maslahah, ya. Jadi ini yang berbeda dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Baik, sangat berbeda, ya, yeah, Pak. Mulai dari bagaimana mereka memandang profit, bagaimana kepemilikan, hingga bagaimana uang dan juga teknologi ini dimanfaatkan. Nah, Pak, kita sering mendengar bahwa ekonomi syariah itu disebut sebagai value based economy atau ekonomi berbasis nilai. Bagaimana konsep ini dijelaskan secara ilmiah, Pak? Ya. Baik. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat berbobot mungkin, ya, karena banyak yang meragukan ini. Banyak meragukan bagaimana ekonomi syariah itu bisa masuk di ranah ilmiah, ya. Benar. Jadi pertama secara ilmiah, ya, sebuah teori itu harusnya memiliki prinsip dasar, ya, atau asumsi, ya, atau dalam istilah ekonomi ada batasan, ya, dan sebagainya. Nah, di ekonomi syariah ini juga memiliki prinsip dasar, ya. Jadi yang pertama, prinsip dasar dari ekonomi syariah itu adalah tauhid, ya, tauhid. Jadi ekonomi syariah ini tidak lepas daripada tauhid, di mana tauhid ini dibangun dari akidah. Ya, akidah yang akidah itu kan adalah keyakinan yang kokoh yang tidak disusupi keraguan, ya. Nah, bangunan di atas akidah ini adalah keimanan. Ya, jadi iman itu, ya, bukan sekedar diketahui
atau bukan sekedar dipelajari tapi dia harus diamalkan ya. Jadi kalau pengertian iman dalam Islam itu apa ya? Al-imanu apa ya? Al-iman dibenarkan ya, dibenarkan oleh hati, kemudian nutqo bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian wal amali bil jawarih ya, diamalkan oleh anggota tubuh kita ya. Jadi yang pertama tasdiqu bil qalbi ya, kita membenarkan dengan hati. Jadi ekonomi syariah ini memang harus tidak ragu orang ya, bahwa ketika kita mengamalkan ekonomi syariah ini, maka ya itu akan mendatangkan kemaslahatan, itu akan mendatangkan keuntungan, itu akan mendatangkan falah ya. Jadi itu kita ada 3 tadi, yaitu kita membenarkan betul-betul, kita tidak ada keraguan terhadap ekonomi syariah ini ya. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh ya. Jadi itu yang terkait dengan tauhid ya, bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika kita menjalankan ekonomi syariah ini, maka konsekuensi di balik itu, maka Allah akan menjanjikan keuntungan dan palah ya, baik palah dunia maupun palah di akhirat ya. Ini yang pertama ya, tauhid. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa manusia itu adalah khalifatu fil ardi. Jadi kita ini adalah khalifah yang diberikan amanah untuk mengelola sumber-sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Jadi itu prinsip yang kedua. Jadi ketika kita mendapatkan atau diserahi amanah, maka yang memberi amanah ini juga memiliki batasan-batasan atau nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar. Jadi ini yang berbeda dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu diikat oleh atau dibatasi dengan nilai-nilai. Kalau mungkin ekonomi konvensional ya free value ya, bebas nilai. Nah, ekonomi syariah ini tidak ya, karena kita ini diberikan kita manusia ini adalah khalifah ya, wakil Allah di muka bumi ini, diseri amanah, maka Allah juga memberikan batasan-batasan kepada kita bagaimana mengelola atau memenuhi kebutuhan hidup kita ini. Itu yang ketiga. Yang kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan ya, bahwa ketika kita mengelola atau memenuhi kebutuhan perekonomian kita atau kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, maka sifat adil ini tidak boleh tidak, dia adalah salah satu syarat untuk menjalankan ekonomi syariah ini ya. Adil terhadap diri kita, adil terhadap orang lain ya. La dararan wala dirar. Kita tidak boleh memberikan mudarat kepada orang, dan kita juga tidak boleh dimudaratkan. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh mensolimi orang, dan kita juga tidak boleh disolimi. Ya, jadi itu prinsip-prinsip yang melekat dalam ekonomi syariah. Dan keyakinan kita terhadap ini ya harusnya kuat ya, bahwa ketika kita melakukan ekonomi syariah ini, maka insya Allah ya keuntungan dunia dan keuntungan akhirat itu akan kita dapatkan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walau aman ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas samai wal ard ya. Jadi ketika kita beriman ya beriman kepada Allah dan kita juga bertakwa, maka Allah menjanjikan kita mendapatkan keberkahan. Jadi itu itu yang berikutnya, yang ketiga ya. Baik. Kemudian dari sisi utilitas ya, ekonomi mempelajari bagaimana manusia memuaskan kebutuhannya ya. Nah, ini dari sisi utilitas juga berbeda ya. Utilitas pada ekonomi konvensional ya, dia adalah fungsi dari konsumsi materi. Ya, jadi ketika dia mampu mengkonsumsi apa yang bisa memuaskannya, maka itulah utility. Iya, semakin banyak semakin banyak tinggi utility-nya. Tinggi utility-nya. Nah, di ekonomi syariah ya, dari sisi ilmiah atau utility-nya ini berbeda. Ya, utility dalam ekonomi syariah itu adalah sebuah fungsi dari konsumsi material dan pahala atau maslahah. Jadi ini yang
berbeda ya, bahwa bahwa utilitas atau kepuasan ya, karena utility itu terkait dengan kepuasan ya. Tadi kita dalam mempelajari tentang ekonomi bagaimana memuaskan kebutuhan atau memenuhi kebutuhannya, maka utility yang dimaksud di ekonomi syariah itu adalah ketika dia mampu memenuhi konsumsi materialnya dan dia juga bisa mendapatkan pahala. Baik. Jadi ini ini yang kedua ya, terkait dengan utilitas ya. Kemudian yang ketiga ya, terkait dengan nilai-nilai tadi ya, Iya. nilai-nilai yang melekat pada ekonomi syariah. Yang pertama terkait dengan nilai riba ya, riba. Dalam dalam ekonomi syariah riba itu tidak diperbolehkan ya, makanya mekanisme ilmiahnya menghapus memang riba. Jadi riba itu dihapuskan ya. Nah, apa alternatif daripada ekonomi Islam terkait riba ini? Maka dia menggantinya dengan ya profit sharing. Iya. Ya, bagi hasil. Ini adalah mekanisme ilmiah yang ditawarkan oleh ekonomi Islam ya. Adapun parameter daripada alternatif parameter yang ditawarkan dalam ekonomi Islam terkait dengan riba ini adalah terkait dengan profit sharing ini adalah nisbah atau bagi hasil. Baik Pak, sangat luar biasa. Nah Pak, kita akan berbicara tentang salah satu nilai dari ekonomi syariah itu adalah keadilan lebih jauh lagi. Nah bagaimana penerapan konsep keadilan di ekonomi syariah, khususnya apalagi di era saat ini Pak? Oke. Jadi saya lanjut tadi, saya kira sudah lihat tadi, tapi ternyata belum ya. Saya belum selesai tadi terkait dengan nilai-nilai juga ya. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Oke. Jadi terkait dengan, saya lanjut nilainya atau keadilan tadi? Keadilan dulu Pak. Keadilan dulu, oke. Dari sisi keadilan ya, keadilan ini adalah sebuah konsep yang sangat bagus untuk diterapkan ya. Jadi ekonomi syariah ini menerapkan atau menawarkan ya konsep keadilan ini dalam kegiatan kita berekonomi ya. Pertama terkait dengan keadilan ya. Keadilan dalam resiko ya. Karena setiap investasi atau setiap bisnis selalu membicarakan terkait dengan resiko. Nah, ekonomi Islam ini menawarkan ya sharing resiko. Jadi resiko itu dibagi ya. Kalau ekonomi konvensional kan yang memiliki uang atau investor tidak memiliki risiko atau free risk ya. Dia memiliki free risk di mana ya misalnya perbankan konvensional misalnya meminjamkan uang kepada pengusaha ya, maka mau untung mau rugi itu usaha, dia tetap mendapatkan modalnya kembali, kemudian plus dengan bunga ya. Nah, di ekonomi syariah menawarkan sesuatu yang berbeda. Risiko ini di sharing. Ya, ada risiko yang didapatkan oleh pemilik modal atau investor dan ada risiko yang didapatkan oleh pengelola. Nah, apa risiko yang didapatkan oleh oleh pemodal ya? Risiko yang didapatkan oleh pemodal ya ketika dia kalau istilahnya dalam ekonomi P ya, P itu adalah fungsi dari atau sama dengan TR dikurang TC kali 1 dikurang nisbah ya, dibagi hasil ya. Jadi kalau 1 dikurang R tadi ya, tingkat bunga itu kalau di konvensional ya. Nah, jika kita melihat atau memperhatikan model ini, maka konsep sharing atau risiko sharing di situ tidak ada. Kenapa? Karena ketika pengelola mengalami kerugian ya, maka pengelola atau pebisnis ini mendapatkan kerugian yang berganda. Ya, itu jika TR ya TC kali 1 kurang R, TR kurang TC lebih kurang dari 1 kurang R tadi ya. TR ya, TR-nya lebih rendah ya dibandingkan dengan total cost plus bunganya. Nah, ketika terjadi seperti ini maka ya pengusaha atau pebisnis itu mengalami kerugian berganda. Kenapa? Karena resikonya semua ada pada dia.
ya ketika pendapatannya rendah, maka dia memiliki kerugian tergerusnya modal, ya. Kemudian kerugian yang kedua, dia tetap membayar bunga meskipun dia mengalami kerugian, ya. Sementara dilihat dari sisi risiko pada ekonomi syariah, maka ini tidak terjadi. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi kerugian, ya, maka yang menanggung kerugian itu dua pihak tadi, baik pengelola maupun investor. Kenapa? Karena yang diperhitungkan adalah profitnya, labanya. Baik. Ya, kalau laba berarti masing-masing mendapatkan nisbah, ya, sesuai dengan kesepakatan. Ya, persentase nisbah yang didapatkan oleh pengelola ada, dan persentase nisbah yang didapatkan oleh investor juga ada. Nah, begitu pula ketika mengalami kerugian, ya, kalau kerugian maka modal investor habis, ya, atau menurun, ya, sementara pengelola juga mendapatkan kerugian. Apa kerugian pengelola? Pengelola yaitu rugi tenaga, rugi waktu. Nah, ini yang berbeda dari sisi dari sisi riba, ya, atau dari sisi keadilan, ya, keadilan dari sisi keuntungan, ya, iya, risiko. Kemudian dari sisi yang lainnya kita bisa melihat dari sisi transparansi, ya. Ekonomi syariah sangat menekankan bahwa ketika kita melakukan ekonomi, ya, maka informasi itu harus simetris, ya. Tidak boleh tidak, ya, tidak boleh garar anti garar istilahnya, ya. Jadi informasi itu, mekanisme ilmiahnya, informasi itu harus sama, iya, ya, harus sama. Maka parameter yang bisa ditawarkan adalah informasi supply itu sama dengan informasi demand, ya, tidak boleh timbal balik, ya. Kapan timbal balik? Maka yang satu bisa mengeksploitasi yang lain yang tidak memiliki informasi yang sama, ya, kuat dengan salah satu pihak. Nah, ini yang berbeda, ya. Kemudian keadilan yang lain yang bisa ditawarkan adalah distribusi, ya, distribusi harta di masyarakat, ya. Ekonomi syariah menawarkan mekanisme mekanisme distribusi di mana pihak yang mengalami surplus itu bisa memberikan kepada pihak yang mengalami defisit melalui skema zakat, ya. Nah, zakat ini akan diharapkan mampu mendistribusikan, ya, dari pihak surplus tadi ke pihak yang mengalami defisitnya. Dan ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini bukan hanya menawarkan zakat saja, tapi dia juga menawarkan infak, dan dia juga menawarkan sedekah, dia juga menawarkan wakaf. Jadi banyak yang ditawarkan dari masalah distribusi, ya, distribusi pendapatan ini. Dan parameternya juga jelas, ya, parameternya jelas. Zakat itu ada parameternya. Zakat mal 2,5%, ya. Zakat perkebunan, ya, 1/10 kalau tidak hujan, dan seterusnya. Itu ada masing-masing ada parameternya yang jelas. Jadi itu yang yang dilihat dari sisi keadilan, ya. Dilihat dari sisi keadilan, maka ekonomi syariah ini, ya, sangat potensial atau sangat bisa diharapkan untuk diterima di masyarakat. Kenapa? Karena, ya, sistem universalnya itu saya kira dari sisi keadilan tidak ada yang menolak untuk mendapatkan keadilan, ya. Begitu juga dengan transparansi, ya, semua pihak pasti menginginkan informasi yang simetris, ya. Tidak ada yang dirugikan ketika kita memiliki kekuatan yang sama. Nah, baik Pak, mungkin kita akan membahas secara singkat nilai-nilai yang sempat disebutkan tadi seperti riba. Jelaskan, Pak. Oke. Terkait dengan riba tadi, ya, saya kira nilai riba tadi kan saya sudah jelaskan, ya. Kita melangkah ke nilai-nilai yang lain, ya. Terkait dengan nilai yang lainnya, nilai garar tadi, ya, garar.
Nah, nilai Garar ini meskipun saya sudah jelaskan tadi, tapi saya akan perjelas Iya, sedikit secara ya. sekilas, baik. Nilai Garar ini adalah nilai yang sangat sangat ditekankan dalam ekonomi syariah. Kenapa? Karena seyogyanya atau idealnya informasi yang simetris itu harus ada, harus sama. Ya, kenapa? Karena tidak ada tidak muncul kesoliman akibat perbedaan dari informasi yang didapatkan. Ya, informasi tersebut yang pertama misalnya adalah informasi terkait dengan harga misalnya. Ya, bisa jadi pembeli yang mengetahui harga, contohnya misalnya, kemudian penjual tidak mengetahui harga, ya dia dengan cepat ya menawarkan bahwa ya saya membeli ini, ya di sana itu dia membeli sekian dan sekian. Baik. Akhirnya karena ketidaktahuan informasi, maka dia sudah merasa diuntungkan. Iya. Ya, dia sudah merasa diuntungkan. Ya, kemudian dia menjualnya. Ya, dia menjualnya kepada penjual atau pembeli tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika informasi ini tidak simetris ya? Ketika dia sudah selesai akad jual beli ya, kemudian namanya informasi terlambat datang misalnya, maka itu akan menimbulkan penyesalan. Ya, itu akan menimbulkan penyesalan di penjualnya. Padahal dalam ekonomi Islam ya, penjual dan pembeli itu harus memenuhi syarat taradin minkum ya, saling ridho ya di antara ketika kalian berjual beli. Nah, ridho ini tidak didapatkan pada jual beli yang mengandung garar tadi. Kenapa? Karena mereka merasa tertipu. Ya, mereka merasa tertipu sehingga timbul penyesalan, ya, timbul kedongkolan, ya, timbul timbul sakit hati dan seterusnya yang mengganggu, ya, yang mengganggu transaksi, ya, transaksi yang terjadi. Itu yang berat dari sisi nilai-nilai yang harus dikandung ya. Banyak contoh-contoh, misalnya orang membeli ubi kayu misalnya di masyarakat kita ya. Dia membeli satu kebun saja. Dia tanpa mengetahui berapa jumlahnya, berapa kilonya, berapa beratnya dan seterusnya ya. Dijual dalam kondisi dia masih berada di dalam tanah. Ya. Nah, ini kan tidak dibenarkan dalam Islam ya. Terjadi ketidaktahuan informasi, tidak ada kejelasan ya terkait dengan jumlah, berat dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini yang harus melekat pada ekonomi syariah. Begitu juga dengan nilai-nilai maisir ya, spekulasi. Ya, di ekonomi Islam tidak boleh juga kita nilai-nilai ini harus ditegakkan ya, bahwa tidak boleh ada spekulasi dalam ekonomi syariah. Ya, contohnya misalnya short selling di pasar modal ya. Nah, itu spekulasi ya. Jadi dia berinvestasi bukan karena asetnya, bukan karena modalnya mau diputar ya. Tetapi dia hanya melihat kesempatan ketika harga naik dia lepas, kalau harga turun dia tahan dan seterusnya. Padahal tidak hanya memiliki spekulasi fundamental saja, ya, tidak Pak. ada fundamentalnya. Baik. Ya. Nah, mungkin Pak sebagai closing statement, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar ekonomi syariah ini benar-benar hidup sebagai sistem nilai dalam praktik, bukan sekedar konsep atau label institusi, Pak? Baik. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan atau mau menerapkan ekonomi syariah ini, yang pertama yang harus ditanamkan kepada masyarakat atau kepada pelaku ekonomi syariah bahwa orientasi dari ekonomi syariah itu adalah mendapatkan laba dan sekaligus mendapatkan pahala. Ini yang harus disadari oleh masyarakat kita. Ya, karena seiring ini ya antara keuntungan dengan pahala. Jadi bukan sekedar untung materi yang kita cari dalam ekonomi syariah, tapi kita mengejar pahala ya di balik dari aktivitas ekonomi tersebut. Kenapa? Karena dalam ekonomi syariah ya, ketika kita menjalankan ekonomi ini
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya maka itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang menjadi inti ya dari bagaimana kita bisa menerapkan ekonomi syariah ini. Baik Pak, sangat luar biasa sekali closing statementnya. Nah, dari diskusi ini bisa dilihat bahwa ekonomi syariah adalah sistem nilai yang menempatkan berbagai prinsip seperti tauhid, keadilan, amanah, serta larangan-larangan seperti riba, gahar, dan masyir di atas sekedar pencarian profit seperti konvensional. Dengan mengimplementasikan ekonomi syariah, diniscayakan bahwa ini akan menjaga distribusi kekayaan dan juga stabilitas pasar. Sangat luar biasa sekali Pak insight yang diberikan. Tidak terasa 30 menit telah berlalu Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya bersama kami dalam Ekonotalk. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap setia menyaksikan kami dalam Ekonotalks. Dan untuk itu, saya Lajina Novita Wulandari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.